kelompok 5 mempresentasikan hasil kerja kami berjudul Periodisasi Hukum Islam di Indonesia. Sebelum itu izin perkenalkan anggota kelompok kami. Periodenya itu dibagi menjadi 3. Periode pertama itu hukum Islam pada masa penjajahan Belanda, periode kedua hukum Islam pada masa kemerdekaan, periode ketiga hukum Islam pada masa kemerdekaan. Periode pertama hukum Islam pada masa penjajahan Belanda. Pada masa sebelum penjajahan Belanda, abad 7 Masehi atau 1 Hijriah, dibawa oleh pedagang-pedagang Arab, beberapa ahli menyebutkan hukum Islam di Indonesia bercorak Syafi'iyah dan disebarkan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Buktinya itu ada masa tahkim, ditandai adanya kodi-kodi informal dari kalangan ulama yang biasa dimintai fatwa oleh masyarakat. Yang kedua, masa Ahlul Fili wal Hadis, ditandai pengangkatan kodi-kodi yang dilakukan masyarakat. Tidak semua ulama bisa menjadi kodi. Masa kolonial atau delegation authority, ditandai munculnya lembaga-lembaga peradilan. Masa penjajahan Belanda dapat dilihat dari 2 bentuk. Yang pertama, pihak Belanda melalui VOC telah memberikan ruang yang agak luas bagi perkembangan hukum Islam. Buktinya adalah yang pertama, munculnya teori Residual Income Taxes oleh Willem Christian van den Berg pada tahun 1845 sampai 1929. Yang kedua adalah dibuat kitab Compendium Fraser pada tahun 1760 berisi hukum perkawinan dan pewarisan Islam yang digunakan pengadilan VOC. Yang ketiga adalah dibuat kitab Cirebon Revebook pada tahun 1757 yang digunakan pengadilan Cirebon. Yang keempat adalah Compendium Inlansi Badan di Jalan Pandan Eko digunakan pengadilan Sulawesi Selatan. Yang kelima adalah ditetapkan Gregory Rigot pada tahun 1855. Dan yang keenam adanya macam nama pengadilan agama, misalnya pengadilan Surabi, Peradilan Qadhi, Majelis Syara, dan Mahkamah Syariah. Kedua, pihak Belanda mengintervensi terhadap hukum Islam dengan menerapkannya pada hukum adat. Buktinya muncul teori Residual oleh Christian Snow tahun 1857 dan usaha Belanda melumpuhkan hukum Islam tidak memasukkan wilayah hukum dan bisa dalam putusan pidana, tidak diperbolehkan sebagai Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan politik, membatasi hukum muamalah hanya yang berkaitan dengan masalah hukum perkawinan dan kewarisan, tetapi misalkan hukum kewarisan tidak diberlakukan atau dihilangkan. Selanjutnya adalah periode kedua hukum Islam pada masa kemerdekaan. Teori resepsi KPK tidak berlaku di Indonesia sejak 1945. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1, maka negara Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia dan materinya dari hukum agama. Hukum agama bukanlah hukum Islam saja, melainkan sesuai dengan kepercayaan penduduk agama tersebut. Hukum agama di bidang hukum perdata diserap dan hukum pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia berdasarkan Pancasila. Sama memasukkan kembali hukum Islam ke dalam orang ini keluar dulu. luas atau Jepang merealisasikan dirinya untuk memerdekakan Indonesia. Bentuknya BPUPKI. Hasil kompromi BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta 22 Juli 1945 dan negara berdasarkan ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk. Periode ketiga menunjukkan pada masa setelah kemerdekaan. Eksistensi hukum Islam setelah kemerdekaan hal yang dapat dicatat adalah: 1. Dibentuknya Departemen Agama. 2. Ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 mengkawinkan talak, cerai, dan judi.
Juga dilaksanakannya peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1997 tentang pemberian peradilan agama di luar Jawa Madura. 4. Dilakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang penguasaan kehakiman yang membedakan peradilan agama dengan peradilan lainnya. Nomor 5. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Selanjutnya ada beberapa undang-undang juga yang ditetapkan, antara lain Undang-Undang Nomor 1989 tentang peradilan agama, Kepres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi ilmu Islam, UU Nomor 38 Tahun 99 soal pengelolaan zakat, ada UU Nomor 17 Tahun 99 soal penyelenggaraan haji. Terus untuk daerah istimewa Aceh itu ada UU Nomor 18 Tahun 2001. Dan dalam bab 12 Mahkamah Syariah Provinsi Namura Aceh Darussalam pasal 25 berisikan peradilan syariat Islam di Provinsi Namura Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syariah yang bebas dari pihak manapun, serta kewenangan Mahkamah Syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan Kanun Provinsi Namura Aceh Darussalam. Selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Undang-Undang disebutkan salah satu kegiatan usaha bank umum adalah kegiatan usaha berdasarkan syariat Islam. Terus selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam bab 2 pasal 2 ditentukan bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih ya. Sebelumnya perkenalkan kita cari dulu ya NPM 221201. Kalau aku di sini mau tanya, itu di setiap periode itu kan pasti ada perbedaan ya. Itu boleh nggak satu aja perbedaan yang menonjol dari setiap periodenya, dan pastinya kan di setiap periode itu kan pasti ada perubahan ya, pasti ada kemajuan lah ya. Dan kemajuan seperti apa itu di setiap periodenya? Terima kasih. Ada lagi? Baik, sebentar didiskusikan dulu ya. Periodisasi hukum Islam di Indonesia. Misalnya kalau dari hadir.
Satu kelompok lagi. Menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan Naswa tadi perubahan signifikannya itu dulu itu pakai undang-undang dari Belanda buat patokannya, kalau sekarang itu udah ada dari Indonesia sendiri. Jadi patokannya itu sekarang udah dari Departemen Agama di Indonesia sendiri. Terus perubahan signifikannya itu dulu itu penyebaran hukum Islam itu diterapkan sama Belanda, kalau sekarang udah bebas. Yang terima kasih. Sekian presentasi dari Kak. Iya, pertanyaan apa? Bagaimana pendapat kalian tentang perkembangan hukum Islam di masa depan? Boleh ya? Jawab. Jadi kalau misalnya untuk gimana hukum Islam, penerapan hukum Islam masa depan di Indonesia, itu lagi-lagi kan negara kita ini bukan negara Islam ya. Tapi kalau misalnya kita mau ngambil Islamnya, Islam yang ikutin zaman atau zaman yang ikutin Islam, itu udah pasti zaman yang ikutin Islam. Karena Al-Quran kita itu kan gak berubah-ubah. Dan kalau untuk sumber negara kita sendiri, itu kan berdasarnya dari Pancasila ya. Sementara pedoman-pedoman Al-Quran itu sudah ada di sila pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau di masa depan nanti bakal ada undang-undang negara kita yang pakai juga beberapa syariat sesuai dari Al-Quran. Maksudnya kayak turunannya aja gitu loh, bukan plot ketiplot dari Islam. Karena lagi-lagi negara kita ini bukan negara Islam, cuma nggak menutup kemungkinan kalau misalnya sumber-sumber hukum di kedepannya untuk undang-undang baru atau kayak untuk beberapa pasal baru itu bisa jadi dari hukum Islam gitu. Cukup?